online. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Baik. Puji Tuhan, alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Nah, sekarang Ibu mengajak kita semua untuk berdiri memulai kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini dengan doa. Teman-teman sekalian, marilah kita berdoa. Yang beragama Katolik, ikut berdoa yang saya bawakan. Dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat, rahmat serta perlindungan. Ya Tuhan, sekarang kami akan mulai kegiatan pembelajaran kami. Utuslah Roh Kudus di atas kami, agar kami bisa mengikuti kegiatan belajar ini dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih Rizka. Silakan duduk semua. Absen supaya Ibu bisa mengetahui siapa-siapa saja yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini. Yang pertama Agustinus Karnondain. Hadir, Bu. Marcelus. Oktobrianus. Hadir. Yohanes Viane Istina. Hadir, Bu. Oke, baik. Jadi hari ini 2 orang tidak hadir, 1 alasan alfa dan 1 sakit, sehingga jumlahnya tinggal 26 orang. Oke, sekarang sebelum lanjut ke materi pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kita semua berdiri menyanyikan sebuah lagu. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, jadi materi yang sudah kita pelajari minggu lalu itu adalah sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada berapa pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Iya, Elvira, ada 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pokok pikiran persatuan, yang kedua keadilan sosial, yang ketiga apa? Ya, kedaulatan rakyat, yang keempat ketuhanan yang berkemanusiaan, dan memerlukan yang namanya sikap positif sesuai dengan pokok-pokok pikiran tersebut. Sekarang kita masuk pada materi yang baru tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Ada yang tahu apa itu kedaulatan? Iya, Letris. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Iya, kekuasaan untuk membuat
kedaulatan. Kemudian yang kedua itu adalah sifat-sifat kedaulatan. Yang ketiga itu macam-macam kedaulatan. Dan yang keempat itu tentang teori-teori kedaulatan yang dianut oleh semua negara di dunia. Itu materi yang akan kita pelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Jadi kompetensi dasarnya itu ada 3 kompetensi dasar. Yang pertama dan kedua itu berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial siswa setelah mempelajari materi hari ini. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan pengetahuan. Bisa baca di depan, bisa lihat? Perhatikan ke sini Julio Jalan. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Yang ketiga, memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu ada 3 kompetensi dasar. Kemudian kita lihat yang berikut, indikator. Indikator yang pertama itu menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Yang ketiga, memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu ada 3 kompetensi dasar. Kemudian kita lihat yang berikut, indikator. Yang ketiga, menguraikan hakikat kedaulatan dan teori kedaulatan. Yang berikut, tujuan pembelajaran. Jadi ini poin yang paling penting dalam pembelajaran kita hari ini, di mana yang paling akhir adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mengikuti pembelajaran. Kita lihat yang pertama, melalui pembelajaran discovery learning dengan bantuan PPT dan video, siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Riung mampu menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, melalui model pembelajaran discovery learning dengan bantuan PPT dan video, siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Riung mampu menguraikan hakikat kedaulatan dan teori kedaulatan dengan tepat. Jadi itu 3 poin penting, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti, di mana pembelajaran kita hari ini menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi kegiatan yang pertama ini Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Pastinya itu ada 5 kelompok dengan cara menghitung angka 1 sampai 5. Oke, sekarang kita mulai menghitung dari awal Udin. 1, 2, dan angka 5, kelompok 5. Baik, semua sudah berada dalam kelompok masing-masing? Untuk itu Ibu minta perhatian, semua memperhatikan video yang Ibu tayangkan di depan. Nah, semenjak berhasil lepas dari penjajah bangsa asing, Indonesia adalah negara merdeka yang berdiri sendiri tanpa penindasan dan pengaturan bangsa lain. Kemerdekaan juga membuat Indonesia menjadi negara berdaulat. Apa itu maksud berdaulat? Lebih lagi, bagaimana kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikut adalah pemaparan tentang pembahasan hakikat dan teori kedaulatan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, setelah memperhatikan video yang Ibu tayangkan tadi, Ibu akan membagikan LKPD kepada
link yang berkaitan dengan video tadi dan masing-masing kelompok bisa menggunakan HP dan menggunakan buku yang sudah tersedia tadi untuk mencari jawaban terkait dengan 4 pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Setelah itu, setelah mencari jawaban dari 4 pertanyaan yang ada di dalam LKPD, masing-masing kelompok itu membuat pertanyaan sendiri sesuai dengan kalau tadi belum paham dengan materi video yang ibu tayangkan, kalian bisa menonton kembali di kelompok masing-masing dengan menggunakan HP. Di situ kalian bisa menyusun pertanyaan sebanyak mungkin. Setelah itu, dari pertanyaan yang kalian susun, kalian juga bisa mencari jawaban dari buku sumber yang ada dan juga dari internet dan link yang sudah tersediakan di LKPD. Bagaimana, sudah bisa paham semua? Oke, sekarang mulai kerjakan LKPD masing-masing kelompok. Silakan. Bagaimana kelompok 1? Sudah paham? Oke. Kelompok 2? Kelompok 3? Bagaimana dari kelompok 1 sampai 5 semua sudah selesai? Oke, baik. Sekarang kepada kelompok yang mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu dan teman-teman persilahkan. Kelompok 4, silakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pelapor. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh kelompok kami sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan? 2. Apa yang menguraikan pengertian demokrasi? 3. Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan raja? Siapakah tokoh penganut teori kedaulatan raja? 4. Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan rakyat? Siapakah tokoh penganut teori kedaulatan rakyat? 5. Bagaimana teori kedaulatan yang dianut oleh bangsa Indonesia? Jawaban hasil diskusi kelompok kami. Kedaulatan berasal dari kata daulat. Daulat adalah bahasa Arab, artinya kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Selanjutnya kami berikan waktu kepada teman-teman untuk memberikan minimal 1 pertanyaan. Oke, silakan Olan. Jelaskan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Ya, jelaskan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Kelompok 4, diskusikan, membantu teman kalian 2 orang di depan. Ardiansa mau menjawab? Silakan. Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu ada 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Iya, dari pembagian kekuasaan menurut Montesquieu itu ada 3. Pembagian kekuasaan legislatif yaitu kuasa untuk membuat undang-undang dasar, yaitu DPR dan MPD. Yudikatif itu kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang dasar. Sudah bisa paham ini? 3 pembagian kekuasaan menurut Montesquieu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke. Bagaimana yang bertanya tadi, sudah pas? Pas, Ibu. Oke. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada narasumber. Oke.
Baik, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik pada hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Baik, untuk semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah mendiskusikan hasil diskusi kelompoknya dan membuat pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan video yang ditayangkan tadi, sudah bekerja dengan baik dan mempresentasikan hasilnya dengan baik. Oke, sekarang kita lanjutnya berikut, kita membuat kesimpulan berdasarkan materi yang sudah kita pelajari hari ini dan juga berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang Ibu minta semua harus bisa membuat kesimpulan. Oke, perhatikan ya, jangan main-main yang di belakang. Coba yang pertama, orang. Kesimpulan yang pertama. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang memiliki 4 sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Iya, kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dasar dan melaksanakan. Yang berikut tidak terbatas. Kemudian yang kedua, coba Elvira. Oh, ini Tania, silakan. Dilihat dari kekuatan berlakunya, kedaulatan dibedakan menjadi kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Iya, jadi macam-macam kedaulatan itu ada dua. Ada kedaulatan ke dalam, itu yang berkaitan dengan semua urusan yang ada di dalam negara itu sendiri. Kemudian yang kedua, kedaulatan keluar, itu yang berkaitan dengan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Jadi teori-teori kedaulatan itu ada 5 teori kedaulatan. Yang pertama itu teori kedaulatan Tuhan. Kemudian yang kedua teori kedaulatan raja. Yang ketiga teori kedaulatan negara. Yang keempat teori kedaulatan hukum. Dan yang kelima teori kedaulatan rakyat. Kalau negara Indonesia itu menganut teori kedaulatan apa? Hukum. Iya, tadi negara Indonesia itu selain menganut teori kedaulatan rakyat yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Alinea ke-4 dan pasal 1 ayat 2, negara Indonesia itu juga menganut teori kedaulatan hukum. Ibu akan memberikan tugas dan tugasnya itu dikerjakan di rumah. Tugas Ibu sudah bagikan dalam LKPD, itu tugas individu, bukan dalam kelompok lagi. Dikerjakan masing-masing minggu depan sebelum memulai pembelajaran materi yang baru, kumpulkan tugas tersebut. Pertemuan kita hari ini sampai di sini, ada pertanyaan? Sudah bisa paham semua? Oke, baik. Jadi tugas tambahan, pulang ke rumah baca lagi materi untuk pertemuan minggu depan tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Baca di buku PKN dan juga kalian bisa membaca dari sumber-sumber lain seperti internet. Oke, baik. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu mengajak kita semua berdiri menutup kegiatan kita hari ini dengan Yang seiman dengan saya, ikuti bagaimana yang saya bawakan. Dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur tidak sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap bisa